Tiga. Selamat sore, sebelumnya perkenalkan saya Agri Rohadi dari perusahaan Rockstar Studio, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ludia, lulusan S1 Fashion Designer di Universitas Muhammadiyah. Bisa langsung saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda tertarik bekerja di industri fashion? Sejak kecil, saya sangat tertarik pada bagaimana pakaian menjadi identitas seseorang. Bagi saya, fashion bukan hanya soal estetika, tapi juga soal budaya dan keberanian untuk tampil beda. Saya tertarik pada industri ini karena dinamis, penuh tantangan kreatif, dan juga terus berkembang. Saya ingin terlibat langsung dalam menciptakan sesuatu yang bisa memengaruhi cara orang merasa dan mengekspresikan diri. Apa yang Anda ketahui tentang brand kami dan mengapa Anda tertarik bekerja di sini? Saya melihat brand Anda memiliki identitas yang sangat kuat, yaitu minimalis dan modern tetapi tetap edgy. Saya mengikuti beberapa koleksi Anda, termasuk koleksi Spring dan Summer, yang menurut saya sangat cerdas dalam memadukan siluet klasik dengan bahan-bahan yang inovatif. Saya tertarik karena saya merasa bisa berkontribusi dalam mengembangkan gaya brand ini dengan pendekatan desain saya, yaitu fungsional namun tetap artistik. Saya juga tertarik dengan komitmen brand terhadap sustainability. Oh, berarti Anda sangat follow up ya dengan perusahaan kami. Berikan contoh proyek desain yang paling Anda banggakan dan apa tantangan terbesarnya dan bagaimana Anda mengatasinya. Di tahun terakhir saya sebagai mahasiswa jurusan fashion design, saya mengembangkan koleksi kapsul bertema post-industrial femininity. Tantangan besarnya adalah menciptakan bentuk yang unik dari material daur ulang. Saya memilih material sisa kain denim dan jaring plastik industri. Awalnya bahan tersebut sulit dibentuk dan tidak lentur. Saya menggunakan beberapa eksperimen, yaitu manipulasi panas dan layering, sehingga menciptakan bentuk yang unik dan tetap wearable. Koleksi ini berhasil masuk dalam fashion show kampus dan mendapat review positif dari juri independen. Oke. Bagaimana Anda menyelaraskan identitas visual brand dengan tren fashion saat ini tanpa kehilangan karakter brand itu sendiri? Saya selalu memulai dengan memahami DNA brand terlebih dahulu, siapa target marketnya, tone desainnya, dan pesan apa yang akan disampaikan. Setelah itu saya melihat tren global dan lokal, lalu memetakan tren mana yang bisa dikombinasikan tanpa harus menghilangkan esensi dari brand. Misalnya jika tren saat ini adalah volume dan layering, maka saya akan mengadaptasinya dalam proporsi yang sesuai dengan gaya brand, seperti dengan siluet bersih dan warna netral jika itu termasuk ciri khasnya. Ceritakan pengalaman Anda bekerja di lingkungan retail fashion dan bagaimana Anda membangun hubungan dengan pelanggan. Saya pernah bekerja paruh waktu di butik lokal selama kuliah. Di sana saya belajar bahwa mendengarkan pelanggan itu sangat penting. Saya tidak hanya menjual produk, tetapi juga berdiskusi dengan mereka tentang kebutuhan, gaya, bahkan preferensi bahan. Dari situ saya dapat menyediakan item yang sesuai dan bahkan mendapat ide baru untuk desain karena saya jadi tahu apa yang benar-benar dicari orang. Interaksi ini juga membuat saya memahami pentingnya desain yang tidak hanya cantik, tapi juga fungsional dan nyaman. Berarti Anda sangat berpengalaman ya di bidang fashion. Apa nilai pribadi yang paling Anda pegang dalam bekerja dan bagaimana itu mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan tim? Nilai yang paling saya pegang adalah kolaborasi dan rasa hormat. Saya percaya bahwa fashion adalah hasil dari kerja tim, dari desainer, pattern maker, sampai penjahit dan tim marketing. Saya selalu berusaha terbuka terhadap ide orang lain dan menghargai masukan, karena dari sana justru lahir desain akhir yang kuat. Dalam tim, saya suka mendorong diskusi terbuka dan menghindari ego saat bekerja sama. Apa kelebihan dan kekurangan Anda dan bagaimana Anda mengatasi kekurangan tersebut? Kelebihan saya adalah sangat detail oriented dan disiplin soal waktu. Saya terbiasa membuat timeline pribadi agar bisa menyelesaikan tahap desain secara bertahap tanpa menunda waktu. Kekurangan saya, terkadang saya terlalu perfeksionis, terutama di tahap sketch dan editing, yang bisa membuat saya terlalu lama di satu ide.
Untuk mengatasinya, saya mulai menetapkan batas waktu untuk setiap fase dan membiasakan diri mengevaluasi pekerjaan dari sudut pandang fungsional, bukan hanya sudut estetika. Apa yang membuat motivasi Anda untuk memberikan performa terbaik, terutama ketika pekerjaan terasa monoton atau sedang tidak terinspirasi? Saya biasanya kembali ke kenapa saya mencintai fashion sejak awal. Ketika merasa stuck, saya menyempatkan waktu untuk melihat pameran seni, membaca buku, atau bahkan berbicara dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan fashion sama sekali. Selain itu, saya seringkali membuka perspektif baru dan mengembalikan energi kreatif saya. Saya juga merasa tanggung jawab terhadap tim adalah motivasi besar, tidak ingin jadi bottleneck dalam workflow. Oke, apa yang Anda lakukan untuk terus berkembang secara pribadi maupun profesional di luar jam kerja? Saya rutin mengikuti kursus desain online seperti pengembangan fashion digital menggunakan Pro 3D atau Adobe Illustrator Fashion Template. Saya juga mengikuti tren dari Vogue Runway, DJSN, dan kadang membuat mini desain challenge pribadi tiap minggunya. Selain itu, saya membaca tentang sustainability dan circular design agar desain saya bisa lebih relevan dengan isu lingkungan. Pertanyaan terakhir, software desain apa yang Anda kuasai dan bagaimana Anda menggunakannya dalam pekerjaan mendesain? Saya terbiasa menggunakan Adobe Illustrator dan Photoshop untuk membuat flat sketch, moodboard, dan motif kain. Selain itu, saya juga menggunakan Pro 3D untuk membuat simulasi 3D agar bisa mengevaluasi grab dan fitting sebelum ke tahap sampling. Untuk layar teknis dan spreadsheet, saya menggunakan CorelDRAW dan Excel. Tools ini sangat membantu mempercepat komunikasi dengan pattern maker dan pihak produksi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya terima dan akan saya pertimbangkan. Dan untuk feedback akan diberikan beberapa hari setelah interview ini. Terima kasih.